Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisalifah dengan NIM 23041460127 dari kelas PI 4 angkatan 2023. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul mereview artikel jurnal yang berjudul Catcalling Victims Long-Term Psychological Impacts, a Qualitative Study. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian abstrak. Jadi di abstrak ini dijelaskan tentang tujuan dari penelitian ini, dijelaskan juga alat ukurnya dan hasil dari penelitian ini. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui dinamika psikologis peristiwa catcalling yang dirasakan oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan melibatkan 4 partisipan dengan menggunakan purposive sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa insiden catcalling berkontribusi terhadap perasaan negatif dan persepsi diri yang destruktif. Penelitian ini menyiratkan bahwa pandangan negatif terhadap tubuh akibat catcalling berkontribusi terhadap resiko menurunnya harga diri dan rasa percaya diri. Baik, sekarang kita masuk di pendahuluan. Di pendahuluan itu berfokus pada dampak psikologis dari insiden catcalling pada wanita, terutama mengeksplorasi bagaimana wanita memandang dan mengalami peristiwa ini. Catcalling didefinisikan sebagai bentuk pelecehan di jalanan yang melibatkan orang asing, menggunakan ekspresi verbal dan perilaku dengan nuansa seksual di ruang publik, menyoroti efek negatif pada korban. Artikel ini mengungkapkan bahwa insiden catcalling tidak hanya mengarah pada emosi negatif langsung seperti ketakutan, khawatir, dan ketidaknyamanan, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang, seperti rasa bersalah, kritik citra tubuh, dan perasaan malu tentang identitas sebagai seorang wanita. Baik, sekarang kita masuk di kajian pustaka. Di kajian pustaka itu menekankan peran penting nilai-nilai keluarga dan budaya dalam membentuk persepsi dan tanggapan peserta terhadap insiden catcalling. Ulasan menunjukkan bahwa catcalling dinormalisasi di beberapa lingkaran sosial, berkontribusi pada budaya di mana perempuan diobjektifikasi dan menjadi sasaran komentar dan perilaku yang tidak pantas. Baik, sekarang kita masuk di bagian metode. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menyelidiki dampak psikologis dari insiden catcalling pada wanita. Pendekatan fenomenologis bertujuan untuk menggambarkan makna pengalaman hidup individu yang terlibat, dengan fokus pada menafsirkan dan menjelaskan secara mendalam pengalaman wanita yang telah menjadi korban catcalling. Kriteria inklusi untuk subjek penelitian ini mengharuskan mereka menjadi siswa perempuan di Kota Malang, berusia 18 sampai 25 tahun dan telah mengalami insiden catcalling atau pelecehan jalanan, dengan sampling intensif digunakan untuk memilih peserta. Pengumpulan data melibatkan wawancara semi struktur untuk mengumpulkan narasi yang kaya dan terperinci dari para peserta, memungkinkan pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman mereka. Analisis data tematik dilakukan menggunakan perangkat lunak N512 untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam akun peserta, meningkatkan ketelitian dan analisis sistematis dari data kualitatif. Baik, dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa insiden catcalling sebagian besar melibatkan pelecehan verbal dengan nuansa seksual seperti salam, bersiul, dan objektifikasi bagian tubuh wanita. Satu peserta bahkan mengalami pelecehan fisik dan seksual ketika orang asing menyentuh bagian tubuh yang vital saat mengendarai sepeda motor. Insiden catcalling terjadi di berbagai ruang publik, dari jalan-jalan yang sibuk hingga gang-gang yang tenang, dan dilakukan oleh individu atau kelompok kecil. Penelitian ini mengidentifikasi 5 tema utama dari wawancara: nilai-nilai teman sebaya dan keluarga, dampak psikologis jangka pendek, dampak psikologis jangka panjang, dan refleksi diri.
menyoroti dinamika psikologis kompleks yang dialami oleh wanita yang telah menjadi korban catcalling. Jadi sekarang kita masuk di kesimpulan. Di kesimpulan ini menjelaskan bahwa pengalaman catcalling mempunyai dampak psikologis yang destruktif implikasinya, seperti berkontribusi terhadap jangka pendek dan dampak psikologis jangka panjang. Dan di dalam kesimpulan ini juga peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada strategi untuk dikembangkan program konseling efektif yang merespon krisis internal akibat insiden catcalling. Oke, sekarang kita masuk ke kekuatan penelitiannya. Jadi, penelitian ini kan tentang dampak psikologis jangka panjang korban catcalling. Nah, ini dapat mengeksplorasi dinamika kekuasaan yang terkait dengan pelecehan gender dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan mental perempuan. Yang kedua, dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi kepercayaan seperti jurnal refleksif dan pemeriksaan peserta, penelitian ini memastikan kredibilitas dan konfirmasi temuannya, meningkatkan andalan penelitian. Kelemahan penelitian. Yang pertama itu penelitian ini memiliki keterbatasan seperti tidak memberikan informasi tentang usia peserta selama insiden catcalling yang dapat berdampak pada pemahaman tentang bagaimana usia mempengaruhi dampak psikologis. Yang kedua, keterbatasan lainnya adalah ketergantungan pada sejumlah kecil peserta yang dapat membatasi generalisasi temuan untuk populasi yang lebih luas. Selain itu, fokus penelitian ini pada jenis sumber data terlalu membatasi kedalaman pemahaman tentang efek psikologis dari insiden catcalling, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif yang menggabungkan berbagai sumber data. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.